Saudara-saudari, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah penuh dengan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gereja dan kita orang-orang Katolik memberikan perhatian lebih untuk doa-doa bagi mereka yang sudah mendahului kita, baik sanak saudara, keluarga, entah itu hal yang penting untuk kita ingat bersama. Yang pertama, gereja mengajarkan kepada kita bahwa sesudah kematian ada kemungkinan untuk menghapus dosa-dosa, dan bahwa terdapat suatu keadaan di mana jiwa atau orang-orang yang sudah meninggal dalam iman dapat disucikan daripada hukuman dosa itu. Itu yang pertama diajarkan oleh gereja kepada kita, bahwa akan ada masa di mana orang-orang yang sudah meninggal, yang memiliki dosa itu, mempunyai kesempatan untuk menerima penghapusan atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan selama di dunia ini. Lalu yang kedua, gereja juga mengajarkan kepada kita bahwa setelah manusia itu mati, dia tidak dapat berjasa lagi. Nah, jiwa-jiwa mesti suci supaya dapat memandang wajah Allah. Lalu bagaimana ketika mereka atau jiwa-jiwa ini tidak suci? Nah, mereka inilah yang kemudian kita percaya di dalam iman itu sedang berada di api penyucian. Suatu keadaan di mana jiwa itu dipulihkan dari segenap dosa yang telah dilakukan. Dia disucikan agar kemudian bisa berjumpa dengan Allah. Nah, jiwa-jiwa ini tidak lagi bisa melakukan kebaikan-kebaikan layaknya kita manusia. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan kita dihitung. Tetapi ketika jiwa-jiwa ini, mereka sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk melakukan kebaikan. Sehingga yang mereka harapkan adalah doa-doa dari kita manusia, dari kita segenap anggota keluarga yang masih hidup di dunia ini. Nah, doa-doa kita inilah yang kemudian akan membantu segenap keluarga, segenap kenalan, segenap anggota keluarga yang sudah meninggal, yang belum bisa masuk dalam kebahagiaan abadi, untuk akhirnya bisa berjumpa dengan Allah karena bantuan doa-doa kita seperti yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Dalam segala ucapan syukur kita atas segala keberhasilan kita, kita menyempatkan diri, kita mengingat kembali orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita, kenalan kita, keluarga kita, segenap anggota masyarakat kita yang sudah meninggal, dan kita membantu mereka dalam doa-doa supaya mereka bisa menikmati kebahagiaan abadi di surga. Lalu bagian yang ketiga, gereja juga mengajarkan bahwa doa dan kegiatan umat beriman di dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa yang sudah meninggal untuk beristirahat dalam damai seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hubungan kita dengan mereka yang telah meninggal itu tidak terputus hanya oleh karena kematian yang mereka alami. Mereka yang meninggal dalam Tuhan bukan tercerai dari gereja. Sehingga kita memiliki keyakinan bahwa melalui doa-doa yang kita usahakan, yang kita panjatkan, kita dapat menggerakkan hati Allah untuk berbelas kasih
dan kemudian memberikan pengampunan dosa kepada saudara-saudara kita, segenap anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, maka dari itu gereja biasa mempersembahkan korban misa ataupun doa-doa bagi mereka yang sudah meninggal, baik itu misa arwah atau doa-doa peringatan arwah, supaya mereka yang kita doakan itu dapat beristirahat dalam damai. Bahkan dalam gereja pun ditetapkan 1 bulan khusus bagi kita orang-orang Katolik untuk berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Pada bulan November kita biasa banyak kali melakukan doa-doa atau memanjatkan permohonan dalam misa bagi segenap anggota keluarga yang sudah meninggal. Itulah salah satu bentuk perhatian gereja bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Nah, seperti juga yang diajarkan oleh gereja, kita berdoa bagi mereka bukan dalam rasa takut, tetapi kita percaya bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu adalah doa-doa yang penuh pengharapan agar mereka yang kita doakan itu menikmati kebahagiaan. Nah, dalam Injil tadi dengan jelas Yesus mengatakan dalam doanya supaya mereka yang percaya kepadanya diperkenankan untuk melihat wajah Tuhan dalam kemuliaannya. Lalu pada bacaan pertama kita mendengar bagaimana Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan bahwa hendaklah kita hidup di dalam Kristus dan hendaklah kita berakar dalam kepercayaan kepadanya dan juga senantiasa memiliki hati yang berlimpah dengan syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, iman kita akan hidup abadi bersama Kristus semakin diperteguh, khususnya ketika kita pada saat ini masih berada dalam masa Paskah, di mana kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kebangkitan Tuhan juga itu hendaknya semakin menguatkan harapan kita akan kebangkitan hidup abadi bersama Kristus di surga kelak. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih segenap anggota keluarga, hendaklah kita tidak bosan-bosan berdoa bagi keselamatan jiwa saudara-saudari kita yang sudah meninggal, sambil juga senantiasa mengusahakan hidup yang berkenan kepada Tuhan, agar kita diperkenankan menikmati sukacita abadi bersama mereka dalam kumpulan para kudus di surga. Semoga demikian. Amin.